Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitternya atau akun Wattpadnya Simple Man yang judulnya Janur Ireng, di bagian tak berjudul. Jadi lanjutan dari Bayu Saseno. Sebelum kita memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Itulah yang terjadi kepadaku. Aku hanya bertemu dengan pemuda misterius itu sekali, dan mungkin untuk terakhir kalinya. Juga karena setelahnya pemuda itu lenyap secara misterius. Bahkan Tuan Arjo tidak tahu kemana pemuda yang bernama Bayu Sasono itu pergi. Ia hanya meninggalkan sepotong cincin berbatu merah, kata Sugi. Setelah dari tempat itu, aku jadi mengenal siapa Tuan Arjo Kuncoro dan betapa berkuasanya beliau sampai tak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Sugi tertawa, namun cara Sugi tertawa terlihat seperti ia tengah menertawakan dirinya sendiri. Tuan Arjo memiliki 3 orang anak, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan, kata Sugi seraya menelusuri taman yang sudah dipenuhi tanaman liar. Sri masih mendengarkan, meski di dalam hati Sri ia bertanya-tanya perihal informasi yang baru ia dengar. Bayu Sasono. Entah kenapa nama itu seakan-akan membuat dadanya terasa sakit, padahal ia baru pertama kali mendengarnya. Sri tahu Bayu Sasono bukanlah nama sembarangan orang. Di bawah gerimis saat hujan turun, Sri dan Sugi berjalan menatap. Sri dan Sugi berjalan menapaki tanah yang berlumpur akibat hujan yang tengah turun. Nama anak sulung Tuan Arjo adalah Pras Anum, lalu anak kedua bernama Batra, dan anak terakhir beliau adalah satu-satunya anak perempuan dari pernikahan Tuan Arjo Kuncoro dan Lasmini Kuncoro. Namanya adalah Intan Kuncoro. Gleb. Bagai petir di siang bolong, Sri sejenak menghentikan langkahnya. Ia menatap Sugi yang juga menatap ke arah dirinya tengah berdiri diam. Ada yang aneh perihal nama-nama yang Sugi sebut, namun nampaknya Sugi juga menyadarinya. Mimik wajah Sri yang kini berubah menjadi bingung. Aku tahu, Sri, apa yang kau pikirkan. Kau pasti bertanya perihal siapa Sabdo Kuncoro, bukan? Kita belum sampai di sana karena kau harus tahu, aku membawamu ke sini dengan maksud tujuan yang sudah menjadi hutangku pada seseorang. Seseorang, ulang Sri, seperti yang diduga oleh Sri sebelumnya. Sugi tak memberikan informasi ini dengan gratis. Wajah mereka sama-sama menegang, terlebih tubuh Sugi tampak gemetar hebat. Namun tampaknya bukan karena suhu yang kini tiba-tiba turun, bukan juga karena langit yang mulai gelap. Lantas, apa yang membuat tubuh Sugi yang tengah menggigil karena sesuatu? Apakah karena ketakutan?
ketakutan macam apa yang membuat Sugi menunjukkan reaksi seperti itu. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, di belakang terlihat pemandangan bermacam-macam bangunan yang sudah lama tak terawat. Gazebo yang dibuat dari bahan kayu tampak tak berpenghuni, gelap, riskan dan begitu mencekam. Lain halnya dengan bangunan-bangunan lain yang sama, tak terurusnya tempat ini benar-benar seperti layaknya pemakaman di mana Sri bisa mencium aroma kematian di setiap langkah-langkah kakinya berjalan. Di sana Sri, di sana aku harus menunjukkan kepadamu bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pasalnya, cepat atau lambat, kita pun akan menjadi korban dari tumbal-tumbal berikutnya. Sugi menunjuk satu bangunan besar di balik pohon-pohon rindang yang dipenuhi semak-semak belukar saat secara tidak sengaja Sugi melihat seseorang perempuan tengah berdiri di bawah rintik hujan. Rambutnya pendek, seperti dipotong serampangan. Ia mengenakan daster lusuh dengan kain longgar hingga menyentuh lumpur. Ia tengah berdiri sendirian dengan sebilah pisau di tangannya. Awalnya ia menatap Sugi, sebelum beralih menatap Sri dengan tatapan mata penuh amarah. Sri tercekat sama seperti Sugi saat perempuan asing itu tiba-tiba berteriak dengan suara parau. Ia berlari menuju tempat Sri tengah berdiri mematung, bertanya apa yang tengah terjadi dan siapa perempuan misterius itu. Saat Sri mendengarnya berbicara dengan suara paraunya, "Dadi kowen sing wis mateni Tuan Sabdo. Kowen pantes mati pisan koyo anak-anakku. Jadi kau rupanya yang sudah membunuh Tuan Sabdo. Kau pantas mati juga seperti anak-anakku." Terjadi pergulatan hebat antara perempuan misterius itu yang berteriak-teriak histeris seperti kesetanan. Ia mendorong Sri berjibaku di atas lumpur sembari berusaha menancapkan pisau itu ke arah wajah Sri. Sugi yang awalnya tertegun karena semua terjadi begitu cepat, tanpa membuang waktu, Sugi segera menarik tubuh perempuan misterius itu, membawanya menjauh dari tempat Sri yang masih tersaruk di atas lumpur. Meski begitu, perempuan misterius itu masih berteriak-teriak memberontak, meminta agar Sugi melepaskannya, sehingga ia bisa membalaskan dendam yang Sri tak mengerti maksudnya. Kini sembari menatap Sri yang berusaha berdiri di atas lumpur, Sri melihat Sugi berteriak kepada perempuan itu, "Hentikan, tolong hentikan Lina," teriak Sugi. Sri terhenyak saat melihat Sugi rupanya mengenal siapa perempuan misterius itu. Setelah terjadi kekacauan yang tak pernah Sugi ketahui, kini Sugi mencoba menenangkannya. Sugi menatap Sri di mana Sri melihat sesuatu di bola mata Sugi. Emosi yang sama seperti perempuan itu. Meski samar, Sugi tak bisa menyembunyikannya dari Sri. Dan Sri bisa melihatnya meski hanya setitik emosi itu. "Maafkan istriku Sri, dia dan aku baru saja kehilangan 2 anak kami." Karena Sugi terdiam sejenak. Sri merasa aneh, seperti ada yang salah di sini. Entah tubuhnya atau apa, Sri bisa merasakan suasana di tempat ini kini berbeda, semakin mencekam, seakan
perasaan ini tiba-tiba muncul begitu saja. Karena apa, Mas? Tanya Sri dengan wajah penasaran. Sementara wajah perempuan itu menunduk di dalam tangisan yang suaranya terpecah oleh suara hujan yang tengah turun saat Sugi tiba-tiba menyebut namanya. Bokolono, ingon milik Kuncoro yang sekarang mengincar nyawa semua orang yang terlibat karena kematian majikannya, Tuan Sabdo, yang adalah seorang Kuncoro terakhir. Sekarang hanya tinggal menunggu giliran kapan dia datang dan menuntut nyawa kita. Bolokono. Sri tak mengerti. Bolokono, apakah ia makhluk yang sama seperti layaknya Senggar Turih dan Ponorogo, iblis hitam yang hampir merenggut nyawanya? Sri berjalan tepat di samping Sugi bersama dengan perempuan nama Lina yang adalah istri dari Sugi. Banyak pertanyaan yang kini muncul di kepala Sri. Salah satunya, apakah semua rentetan kejadian sinting itu belum berakhir? Sri menoleh melirik mata Lina. Ia tengah menatap Sri dengan tatapan penuh kebencian. Meski Sugi sudah menceritakan semuanya tentang ingon milik Kuncoro, Sri masih belum mengerti semuanya. Namun setidaknya Sri sudah tahu bahwa hidupnya masih jauh dari kata baik-baik saja. Bolokono adalah wujud dari manusia setengah kambing. Ia mengikuti keluarga Kuncoro, bahkan sejak sebelum aku bekerja untuk keluarga ini. Naif, aku tak menyangka bila makhluk itu telah mengambil kedua anak kami. Sri hanya diam, ia tak tahu harus berkata apa. Sementara suasana terasa semakin canggung membuat Sri merasa semakin tersiksa dengan semua ini. Apakah memang dirinya lah yang menjadi penyebab kematian utama dari rentetan semua mata rantai ini? Sugi menyingkirkan engsel berkarat dengan sebuah linggis besi sebelum mendorong pintu yang lebih terlihat seperti pintu gudang tua. Dengan satu dorongan kuat, pintu terbuka di mana aroma kotoran binatang langsung tercium. Tempat itu begitu gelap, dengan rumput kering dan bebauan yang semakin lama semakin busuk. Tempat apa ini, Mas? Tanya Sri. Sri mengawasi isi ruangan yang lebih terlihat seperti kandang kambing saat itu. Sri mendapati sesuatu yang aneh. Di atas dinding kayu gudang tua itu, di mana tepat di hadapan Sri, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak dapat berkata apa-apa. Sri terperanjat mematung saat melihat apa yang ada di depannya. Tak dapat dipercaya oleh logika, di mana tepat di dinding kayu bangunan ini terlihat dua anak lelaki bertelanjang dada dengan seperca kain yang menutupi kemaluan tengah digantung. Tertempel di sudut dinding kayu dengan tangan dan kaki dipasak menggunakan pasak kayu runcing yang membuat dua anak lelaki itu seperti hiasan dalam dinding. Darah hitam keluar di antara luka membentuk siluet kengerian dari sayap makhluk hina dina. Tanpa sadar, Sri berjalan perlahan mendekati dua anak lelaki yang tergantung itu, memastikan apakah yang ia lihat benar-benar seperti yang ia pikirkan.
seperti kepala seekor kambing yang dijahit di antara leher dan kepala. Begitu aneh dan mengerikan. Sri menatap Sugi dan Lina yang juga menatap di arah dirinya sebelum Sugi mendekat dan mengangkat linggis sebelum menusukkan tepat di tubuh Sri. Itu memang anakku, kau yang sudah membuatnya menjadi seperti ini. Maaf Sri, hutangku adalah nyawamu. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Lihatlah siapa Atmojo yang sebenarnya, siapa Kuncoro, dan bagaimana Janur Ireng itu terjadi. Sri terdiam, ia bingung dengan maksud ucapan Sugi. Sementara perlahan rasa nyeri di tubuh kini mulai menyebar dari perut hingga ujung rongga mulut Sri. Terkatuk kesakitan, sementara ia tersungkur terjatuh. Linggis yang menembus tubuh Sri benar-benar terasa menyiksanya, menyakitkan. Rasa ingin meronta, namun tubuh Sri tak mampu bergerak, apalagi menggelincang. Sri hanya bisa merasakan bahwa ujung kakinya sudah mulai mati rasa, dan perlahan semua itu akan menyebar, mengantarkan Sri pada kematiannya. Sri memandang dua anak laki-laki dengan kepala kambing itu, seperti tengah menatapnya, tersenyum padanya, lalu perlahan-lahan semua mulai menghitam saat Sri mati. Ia mendengar Sabdo Kuncoro memanggil dirinya. Apakah neraka sedang menunggunya? Sekian untuk cerita Janur Ireng yang bagian yang tak berjudul sudah selesai. Untuk selanjutnya Janur Ireng di bagian 8 dan 9 ya. Nantikan update selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang, dapat memberikan cerita horor atau berita horor untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.